Shalom adik-adik semua. Shalom. Apa kabarnya nih hari ini kakak mau dengar? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Belum semangat. Sekali lagi, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Oke, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kita ketemu lagi bersama-sama dengan guru-guru sekolah minggu dari GBI Pondok Gede Plaza. Kita akan beribadah hari ini bersama-sama. Jadi kakak mohon buat adik-adik di rumah, kita siapkan yuk hatinya, siapkan Alkitabnya juga, siapkan pikirannya. Kita mau fokus sama Tuhan hari ini supaya nanti pasti beribadah tidak ada yang main-main, tidak ada yang bercanda dan semuanya fokus sama Tuhan. Oke? Kakak mau bacain satu ayat dulu pada pagi hari ini dari Keluaran 23 ayat 25 yang berbunyi, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Oke adik-adik, pokoknya jadi kalau misalnya kita mau terjauh nih dari segala sakit penyakit yang di luar sana, kita harus tetap fokus beribadah sama Tuhan. Oke, gak boleh malas-malas, harus rajin juga belajarnya di rumah, dan semuanya juga harus selalu bantu mama papanya di rumah. Oke. Jadi akhir kata kakak mengucapkan selamat hari Minggu buat adik-adik semua. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Sehat Kak? Ya pasti kita harus yel-yel dulu Kak biasanya. Boleh. Kita tes dulu adik-adik yang di rumah ya. Apa kabarnya semua hari ini adik-adik? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Nah sebelum kita mulai ibadah Kak, ayo kita ajak adik-adik kita untuk berdoa dulu ya. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita satuin berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami masih boleh untuk beribadah bersama-sama Tuhan, walaupun kami terpisah oleh tempat ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Yesus bahwa kuasa-Mu dan Roh-Mu selalu ada ya Bapa di hati kami dan di keluarga kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus yang siap untuk memulai ibadah sama-sama, katakan amin. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Nah, kita mau nyanyi lagu apa nih Kak? Kayaknya Biar semangat adik-adik kita yang mau di rumahnya. nyanyi lagu Kasih Yesus aja deh Kak. Kasih Yesus kakak-kakaknya? Oke, gerakannya? Oke ya. Ayo Kak, musik Kak. Tepuk tangannya semua ya. Kasih Yesus, kasih Yesus, indah indah oh indah. 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 Lebih indah dari apa adik-adik? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, sekali lagi Kak dari awal. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Wah keren Kak. Tapi biasanya kan kalau kita sekolah minggu bareng adik-adik tuh suka nyanyi yang pasangan berdua-dua kan. Boleh Kak. Nah ini kan lagi ibadah online Kak. Kita mau ngundang nih papa mamanya biar ikut juga gitu sama kita. Kita mau nyanyi lagu Roti dan Mentega dulu deh biar berdua-berdua. Boleh. Kakaknya berdua, kita berdua juga. Jadi harus deketan, oke? Ayo Kak, Roti dan Mentega. Semuanya tepuk tangan ya adik-adik di rumah. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama.
to be your friend aja. Kan sama tuh, berdua-berdua juga ya. Boleh Kak. Boleh, yuk. Kak, I want to be your friend. Ayo adik-adik lebih semangat lagi ya. Siap-siap ya, adik-adik. I want to be your friend, a little bit. Ganti tangan. I want to be your friend, a little bit. Dua tangannya. I want to be your friend, a little bit, a little bit, a little bit, a little bit, a little bit more. Sekali lagi Kak. I want to be your friend, a little bit more. Ganti tangan. I want to be your friend, a little bit more. I want to be your friend, a little bit more. A little bit, a little bit, a little bit more. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Nah, gimana Kak? Kayaknya kalau buat pemanasan udah ya, cukup Udah ya. cukup, Kak. Nah, sekarang adik-adik kita mau masuk ke dalam firman Tuhan yuk. Semuanya lipat tangannya di rumah, tutup matanya, kita siapin hati kita ke Tuhan Yesus. Kalau ada papa mamanya diajak juga ya sama kita. Kita mau naikkan satu lagu, Bapa Engkau Sungguh Baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima, Bapa,
tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu di dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk hari ini Tuhan. Sekarang kami di rumah sudah siap Tuhan Yesus mendengarkan firman-Mu Tuhan yang dibawakan oleh kakak-kakak kami Tuhan Yesus. Berkati ya Bapak, semoga kami diberikan kesehatan selalu dan bisa berkumpul-kumpul kembali segera ya Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya dan setiap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Yesus berkati. Shalom adik-adik, shalom papi mami. Siapin hatinya yuk, kita mau terima firman Tuhan. Tutup matanya. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang bertahta di atas hidup kami. Engkau Allah yang berdaulat. Tuhan, kami rindu firman-Mu terjadi di hidup kami. Biarkan kami jadi adik-adik, jadi anak-anak yang dengar-dengaran dengan Engkau. Supaya firman yang kami terima hari ini, kami terima dalam kepenuhan Allah. Kami percaya setiap perkataan-Mu, setiap firman-Mu akan membuat kami semakin serupa dengan Engkau. Kami siap Tuhan, yang siap dengar firman Tuhan sama-sama bilang amin. Yes. Wah, adik-adik udah siap kan dengan firman Tuhan? Duduk yang manis yuk. Hap. Hebat. Kalau udah duduk manis, telinganya kita dengar sama-sama. Hari ini, tahun 2020. Tahun dimensi yang baru. Berubah serupa dengan Kristus menjadi kepala, bukan ekor. Sama-sama ya. Kak Monik kantongin dulu mic-nya. Oke, ikutin gaya Kak Monik. Pasti bisa berubah serupa dengan Kristus menjadi kepala, bukan ekor. Wah, siapa yang di sini mau berubah serupa dengan Kristus? Kakak juga mau. Kalau mau berubah serupa dengan Kristus, Kristus itu penuh dengan belas kasihan. Hari ini mau belajar nggak? Kita walaupun kecil, walaupun kita masih kecil, Tuhan bisa kasih belas kasihan di hati kita supaya kita mengasihi jiwa-jiwa yang mau. Kakak ada cerita nih. Hari itu Tuhan Yesus berjalan dengan murid-muridnya. Tahu nggak deh? Yang ngikutin Tuhan Yesus banyak banget. Waktu Tuhan Yesus duduk, Tuhan Yesus berbelas kasihan sama mereka. Tuhan sayang sama jiwa-jiwa. Tuhan duduk dan mengajar. Yang datang banyak. 100, kecil. 200, kecil. Hari itu tuh, di lapangan itu, ada 5.000 orang laki-laki. 5.000 deh yang laki-laki doang. Belum perempuan sama anak-anak. 5.000, ya ampun. Tangan kakak gak cukup 5.000. Itu banyak banget. Dan menjelang senja, udah mau malam. Tuhan bilang begini, Tuhan Yesus bilang gini sama murid-muridnya. Sini, Andreas. Sini, Filipus, Petrus, sini. Itu orang masih banyak. Kasih makan dong. Tahu nggak muridnya bilang apa? Kasih makan. 5.000 orang kasih makan pakai apa? Filipus bilang begini. 200 dinar. 200 dinar
paling cuma dapat 2 ekor ikan. Ini 5.000. Ini kalau kita punya uang paling dapat ikan kecil-kecil. Ini 5.000. Murid-murid bingung. Kok Tuhan Yesus suruh kita kasih makan? Kita gak punya apa-apa. Tapi mendadak deh, dari kumpulan orang-orang itu, ada anak masih kecil. Dia jalan. Om, aku punya bekal. 5 roti, 2 ikan. Boleh aku kasih? Murid-murid Tuhan pada bilang begini, ya ampun cuma segitu doang. Mana cukup buat orang-orang 5.000. Tapi karena Tuhan Yesus minta, mereka kasih ke Tuhan. Guru, ada yang kasih sih. Tapi cuma 5 roti, 2 ikan. Tahu nggak? Tuhan Yesus nggak bilang gini, cuma segitu. Enggak. Waktu Tuhan Yesus terima 5 roti 2 ikan. Apa yang dia lakukan? Dia nggak bilang begini, oh dari anak kecil nggak ada gunanya. No. Oh dari anak-anak. Enggak. Dia ambil 5 roti 2 ikan. Lalu dia berkati. Tuhan, dia bilang sama bapaknya, kami punya 5 roti 2 ikan. Lalu diberi berkat oleh Tuhan. Tuhan Yesus bilang begini, murid-murid, kumpul. Ini ada 5 roti 2 ikan. Bagiin ya ke 5.000 orang. Kakak yakin tuh hari itu muridnya juga gini. 5 roti 2 ikan buat 5.000 orang. Gimana caranya? Aduh, gak mungkin nih ya. Aduh kita dikerjain nih. Pasti ngomongnya begitu. Gak mungkin dong buat makan 5.000 orang. Tapi karena itu permintaan Tuhan Yesus, mereka lakukan. Ajaib. Waktu dibagi roti itu, ikan itu, tahu nggak deh? Nggak kurang. 5 roti, 2 ikan. Diberi berkat oleh Tuhan. Dibagikan oleh murid-murid ke 5.000 orang laki-laki. Tahu? Ada sisanya. 12 bakul. Murid-murid kaget. Wow, 12 bakul. Cuma karena ada satu orang anak yang punya kasih. Waktu dia dengar Tuhan Yesus butuh makanan, dia gak bilang ini buat aku aja, enggak. Dia gak bilang biarin yang tua-tua, biarin yang lain kasih, aku gak usah, aku kan masih kecil, itu kan bekal aku. Enggak. Waktu dia dengar Tuhan butuh makanan, Tuhan butuh doa, Tuhan butuh kita adik-adik berdoa buat bangsa kita. Gak perlu besar deh yang kita lakukan, kecil. Tapi kita dengar apa kebutuhan Tuhan. Kita datang. Dia Allah yang memberkati apa yang kita lakukan. Dan tahu, mujizat bisa terjadi. Kamu masih kecil. Mungkin kalau kasih gak banyak. Percayalah, Tuhan gak lihat berapa besar. Tapi Tuhan lihat hatimu yang mengasihi Dia dan mengasihi orang-orang di sekitarmu. Adik-adik hari ini mau gak
punya hati yang penuh dengan belas kasihan. Untuk mengasihi papi mami, untuk mengasihi orang-orang yang belum kenal Tuhan, untuk mengasihi orang-orang yang sakit. Kamu bisa berdoa dan doamu itu bisa menjadi mujizat buat mereka. Tapi kita butuh tangkep hati Tuhan, kerinduan Tuhan. Kalau kamu mau punya hati seperti hati Tuhan, mengasihi orang lain, mengasihi jiwa-jiwa. Kakak percaya mujizat itu udah ada di depan mata kita. Mujizat itu sejauh dari doa-doa kita. Kalau mau, yuk angkat tangannya yuk. Tutup matanya. Panggil namanya. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Tuhan Yesus, kau segalanya bagiku. Panggil namanya. Yesus, Tuhan Yesus, kau berarti bagiku. Bagus deh, panggil dia. Yesus, Tuhan Yesus, kau segalanya bagiku. Kalau kamu rindu, pegang hatimu. Di tahun 2020, tahun dimensi yang baru. Adik-adikku, engkau akan menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi kepala, bukan ekor. Tapi kita perlu hati yang penuh dengan belas kasihan. Sehingga setiap doa kita, setiap apa yang kita lakukan, akan memberkati banyak orang dan memberi makan banyak orang. Pegang hatimu kalau engkau rindu, panggil namanya ya. Yesus, Yesus, bagus deh. Berarti bagiku. Oh Yesus, Tuhan Yesus, kau segalanya bagiku. Angkat suaramu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Tuhan Yesus, kau segalanya bagiku. Angkat tangannya. Tuhan, aku rindu kami berubah serupa dengan Engkau. Kami rindu Tuhan punya hati seperti hatimu. Kami rindu Tuhan punya hati yang penuh dengan belas kasihan. Karena kami tahu Tuhan, waktu kami punya belas kasihan-Mu, maka mujizat akan terjadi. Berikan kami hati-Mu Tuhan, untuk mengasihi jiwa-jiwa. Walaupun kami masih kecil Tuhan, kami rindu hati kami memberkati orang-orang di sekitar kami. Kami rindu Tuhan, hati kami, kelakuan kami memberkati keluarga kami. Kami terima Tuhan hati yang penuh dengan belas kasihan. Supaya kami tahu Tuhan bahwa kami adalah anak-anak Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama
yang sudah terima hati yang baru, terima roh yang baru. Sama-sama kita bilang, amin.